Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jamaah silang jemaah rahimahullah, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah di mana saja dan kapan saja dalam keadaan apapun. Karena Allah telah berfirman, inna akramakum inda asqakum, sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah yaitu orang yang paling bertakwa, orang yang bertaat kepada Allah, orang yang paling tunduk kepada Allah sampai akhir hayat. Itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa di mana saja berada dan sampai kapanpun di akhir hayat. Mari kita selalu meningkatkan iman dan takwa. Hadirin sekalian jemaah rahimahumullah, Allah telah memanggil orang-orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai
tunduk kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hakku berkotihi dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya taat kepada Allah. Supaya apa? Orang beriman diperintah oleh Allah untuk taat yang sebenarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya nanti di akhir hayatnya dalam keadaan iman dan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, kita harus tahu bahwa di dunia ini sementara, di dunia ini tidak lama lagi, dan di dunia ini pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian silih berganti, datang pergi. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimahullah, Allah telah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang diuji oleh Allah supaya sukses, supaya berhasil, dan ujian ini akan meningkatkan kita, diangkat oleh Allah derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena apa? Ujian itu dari Allah, yang menyelesaikan Allah, yang memberikan solusi, yaitu Allah. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dalam ujian. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita dicoba oleh Allah, Allah telah memberikan solusi jalan keluarnya, yaitu yang pertama, wasta'inu bis-sabri. Jadikanlah sabar. Sabar ini sebagai penolong hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukan berarti kita diam. Sabar berarti kita tidak berbuat apa-apa, tetapi justru orang yang sabar ini orang yang aktif, orang yang sungguh-sungguh. Sabar dalam artian kita tetap taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Sabar yang kedua, yaitu kita tetap menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Bukan kita diuji karena kita berbuat maksiat, bukan kita diuji karena kita berbuat dosa. Sabar yang kedua yaitu sabar menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Dan sabar yang ketiga yaitu kita tetap meningkatkan amal-amal soleh kita. Itu yang kita sabar. Hadirin sidang dirahmati Allah. Berikutnya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan salat ini sebagai penolong kita. Salat bisa mendatangkan suatu pertolongan dari Allah. Salat bisa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sampai Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia, saat Rasulullah berpesan kepada keluarganya, as-salam, 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 wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, jaga salat, jaga salat, dan berhati-hatilah, bersabarlah terhadap budak sahabatmu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, salat ini jadikan sebagai penolong kita. Salat ini jadikan kita untuk menghadap kita ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat akan mendapatkan suatu pertolongan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, dua hal tersebut, sabar dan salat, kita jadikan sebagai penolong ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Sebab ujian datangnya dari Allah, yang menyelesaikan Allah, yang memberikan jalan keluar yaitu Allah. Oleh karena itu, mari sabar dan salat jadikan penolong, dan mudah-mudahan kita ketika diuji oleh Allah bisa melakukan sabar dan salat, dan ujian ini bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal mu'minin wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sekalian rahimahullah. Kita harus sadar bahwa sekarang kita masih bisa melakukan rangkaian sholat Jumat. Tidak lama lagi kita akan dimatikan oleh Allah SWT. Kita harus sadar ketika tidak lama kita akan pindah ke alam kubur, pindah ke alam akhirat. Sampai malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, Isma sita fa innaka manit. Sadarlah wahai manusia, engkau akan mati. Kita harus sadar, tidak lama kita akan pindah ke alam kubur, pindah ke alam akhirat. Hari ini sedang Allah, mungkin ini kita suatu saat yang terakhir, karena kematian tidak ada yang tahu. Kematian pasti sedang menghampiri kita, dan kematian kalau sudah datang tidak akan bisa mundur dan maju. Itulah yang namanya al-maut. Allah telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaihi turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mencicipi yang namanya kematian. Kita harus sadar, kita harus mempersiapkan diri kehidupan setelah kematian. Apa itu? Hanya satu perkara kesehatan kita setelah hidup di dunia ini, ke alam kubur, ke alam akhirat. Pertama, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perkara kita taat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sampai akhir hayat. Itulah nanti yang dikatakan bekal yang di akhirat. Kalau kita tidak mempersiapkan bekal menuju alam kubur, menuju akhirat, alangkah ruginya, alangkah kecewanya yang sebenarnya kerugian kekecewaan, yaitu di alam akhirat kelak. Tetapi kalau kita siapkan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, sampai kita ada yang menjemput, kita pindah ke alam kubur, ke alam akhirat, kita akan menemui kebahagiaan. Kematian kita akan mendapatkan suatu kegembiraan karena kita sudah mengumpulkan, sudah berserta kepada Allah SWT. Perkara kehidupan di alam kubur dari akhirat, yaitu taat kepada Allah SWT. Hadirin sedang dilakukan Allah, mumpung kita belum terbuka di ruang tamu kita masing-masing, mumpung kita masih bisa bernapas, mumpung kita masih bisa bergerak, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Tidak ada lagi bekal kecuali taat kepada Allah, untuk kepada Allah. Itulah bekal nanti kita di alam kubur, di alam akhirat. Hari ini sedang kita rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita bisa taat tunduk kepada Allah, menjadi apa yang telah dilakukan oleh Allah sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan sewaktu-waktu malaikat maut datang kepada kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam, dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimasukkan surga Allah yang kekal abadi, penuh dengan kebahagiaan kekuasaan, khalidina fiha abada. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa tu'izin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يحرمك الله بالدين أليس الله بأكرم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma quluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wa liyuriyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Inna Allaha sami'un 'alim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma inna
Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullah